Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Selamat datang dalam ibadah Mikro Kristen Telkom Group. Selamat datang kepada Bapak Samuel Pasaribu, Direktur Bisnis dan Strategi kita Kumpulan, yang juga sebentar akan memberkati kita dengan firman Tuhan, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini juga selesai, maupun Bapak Ibu yang hadir secara online. Terima kasih buat Tuhan bahwa salah satu kesibukan bekerja masih memberikan waktu untuk mengikuti ibadah ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan kasih-Nya sehingga kita dapat berkumpul saat ini. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian Ku Mendaki ke Bukit Sion. Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami ada saat ini Tuhan, itu bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Dan ibadah ini menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Samuel Pasaribu. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuh
duduk Bapak Ibu. Kepada Bapak Samuel kami persilakan Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu pada siang hari ini, di mana kami anak-anak-Mu di Telkom Group ini dapat berkumpul bersama untuk beribadah sejenak, memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, Engkau pakai hamba-Mu, Engkau siapkan hamba-Mu untuk dapat berkata-kata, untuk dapat menyampaikan kesaksian mengenai kebesaran nama-Mu Bapa, untuk seluruh berkat anugerah yang telah hamba-Mu terima selama ini. Dan juga Engkau ampuni segala kesalahan hamba-Mu kami semua di sini, agar kami siap untuk menerima, mendengarkan sharing mengenai kebesaran nama-Mu di Bapa. Engkau siapkan hati, pikiran kami, seluruh kami yang hadir di sini untuk dapat mendengarkan dan untuk dapat menjadikannya juga menjadi kesaksian bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami atas kesalahan kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Teman-teman, disclaimer dulu. 2 minggu lalu sih Mas Wahyu udah kontak saya. Jujur, yang saya pikir, Bang Saul nih, saya pikir nih ya, itu bukan kayak pelayan firman Tuhan begini, enggak, cuman kesaksian aja, sharing gitu. Ternyata enggak, Pak, nanti enggak ada pendetanya, Bapak jadi pendetanya. Kalau perlu Bapak saya tulis sintua, oh enggak, aduh. Itu baru 2 hari lalu, serius. Ternyata ya udah, ya terima aja lah ya. Karena memang sudah saya iakan, siap nggak siap, ya pasti kalau menyampaikan firman Tuhan itu sebenarnya kita semua tuh tidak akan pernah bisa bilang tidak siap. Cuma lebih deg-degan aja kalau forumnya resmi kan gitu ya. Kalau lagi ngobrol kita di meja, di ruangan saya, kalau ngobrol ceplos-ceplos aja, saya ngomong asik aja gitu ya. Tapi begitu forum resmi kan kayak ada beban gitu. Jadi saya pikir ya udah paling cuma itu aja bedanya gitu. Itu disclaimer yang pertama. Yang kedua, saya juga bukan pelayan penuh gereja. Jadi jangan salah mengenai itu. Kalau gereja iya pasti, tiap minggu iya pasti gitu. Aktif, ya cukup aktif, tapi tidak untuk sebagai pelayan penuh. Walaupun berkali-kali saya diminta, tapi saya selalu menolak. Karena saya selalu merasa saya nggak punya waktu yang cukup untuk melayani Tuhan, jujur. Jadi itu selalu seperti itu, secara penuh maksudnya. Tapi saya selalu juga meluangkan waktu dengan cara saya yang lain untuk bisa melayani Tuhan. Mungkin salah satunya dengan ya melalui pekerjaan. Anyway, kalau pengalaman religius saya, itu sudah dimulai ketika sebelum saya lahir. Jadi kalau teman-teman di sini semua mungkin punya pengalaman religius setelah lahir, kalau saya sebelum saya lahir. Kenapa? Karena orang tua saya anak pertamanya itu perempuan. Kakak saya itu perempuan. Orang Batak, by default, kepingin anaknya laki-laki kan. Tapi ketika mau habis menikah, orang tua saya mau punya anak, mereka cuma minta berdoa, berikanlah kami anak keturunan. Datanglah kakak saya. Karena perempuan, bapak saya berdoa lagi. Ya Tuhan, berikanlah saya anak laki-laki. Jadilah saya. Makanya saya selalu bilang bahwa pengalaman religius saya itu sudah dimulai ketika saya belum lahir. Karena saya diminta dari Tuhan, silakan buka di Samuel, arti Samuel itu adalah anak yang diminta dari Tuhan. Jadi itu pengalaman religius saya. Kemudian setelah itu, saya nggak bisa bilang juga saya jauh dari gereja dari Tuhan, enggak. Tapi sekolah minggu saya cukup nakal. Enggak baik-baik banget, enggak juara, kakak saya juara terus. Kakak saya selalu juara dan saya nggak, tapi saya sekolah minggu. Tenang aja kalau soal itu ya. Cuman nggak juara. Sampai kemudian ya pemuda gereja, oke, saya jadi ketua di NHKBP. Gereja saya Tebet, dulu kan cuma HKBP Jakarta, tapi saya tepatnya itu HKBP Tebet. Nah kemudian setelah itu saya pergi keluar kota sekian puluh tahun setelah saya lulus, waktu saya ketua pemuda itu jadi SMA, setelah itu sekian puluh tahun saya keluar kota dan kembali lagi. Ketika saya keluar kota itu gereja saya berpindah-pindah. Saya enggak yang harus bilang saya fanatik harus di HKBP, enggak. Saya itu benar-benar pindah-pindah. Jadi di mana saya tinggal penugasan di Telkomsel, gereja terdekat, di situlah saya bergereja.
Ya saking saya bebasnya begitu sampai saya itu mendapatkan jodoh juga bukan orang Batak. Saya dapat jodoh orang Ambon yang lahir besar di Kupang. Jadi saya KBP, dia gerejanya Gemit, gereja Masihi Injili di Timor. Karena di Kupang itu gerejanya itu yang terbesar. Kami LDR sekian 6 tahun kemudian akhirnya menikah. Nah ketika kami menikah, kompromi gereja pun terjadi. Bukan gara-gara dia tidak mau ke HKBP dan bukan saya tidak mau ke Gemit, enggak, bukan. Kami ke gereja ke HKBP, masalahnya ketika di HKBP, itu gerejanya jam 9, itu selalu bahasa Batak. Jadi kalau dia tiap minggu ke gereja, yang dia dengarkan enggak masuk ke hatinya kan, ya buat apa gereja, jadi formalitas saja kan. Akhirnya mendaftarlah kami ke GPIB, believe it or not. Cari jalan tengah. Jadi kalau jumlah penduduk, misalnya penduduk Kristen di Indonesia ini sebenarnya bisa dibilang 20 juta, itu harusnya dikurangin 2 kalau berdasarkan hitungan gereja, karena saya daftar 2 gereja. Tolong langsung dikurangin 2 aja. Jadi saya KBP, istri saya Gemit, dan kami ngambil jalan tengah GPIB. Jadi kami sekarang itu membagi waktu antara gereja di HKBP dengan di GPIB. Kalau Gemit susah karena Gemit di Kupang. Tapi ketika ke Kupang nggak ada HKBP di sana, ada HKBP tapi jadi kami di Gemit. Unik kayak gitu memang kehidupan kami. Sampai ada yang lucunya juga nanti akan saya ceritakan di bagian akhir. Bahwa anak saya memilih untuk katekisasi, bahkan bukan di GPIB, bukan di HKBP atau di Gemit. Pak, saya boleh nggak katekisasi belajarnya di gereja ini? Jawaban kami, boleh. So, kalau mau bicara soal Indonesia Raya, Okumene, ayo bicara sama saya. Bahkan anak pun tidak kami wajib, tapi saya punya cerita di bagian akhir mengenai itu. Nah, kita itu sedikit pendahuluan mengenai saya. Oh ya, saya juga aktif selain di AKBP, saya juga di GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Saya ketemu istri saya di GMKI, saya cabang Palembang, dia cabang Kupang, kongresnya di Ambon. Jadi Cinlok. Ya, kongres di Ambon ketemu di situ, sehingga menurut kami GMKI itu tidak hanya Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, tapi juga gerakan mencari kawan intim. Yang penting kan bertanggung jawab setelah itu kan. Betul kan? Nikah. Oke, kita baca firman kita untuk hari ini diambil, saya coba ambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Bisa tolong ditampilkan? Tiga 14. Ini ayat berapa nih? Kok 16 langsung ya? Oh ini dia, sorry ya. Saya ngeliatnya ke bawah. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa, next. Gak jalan ya? Supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Next, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kalau mau direlevansikan ke tema kita hari ini sebenarnya di ayat 20 dan 21-nya. Kenapa saya pilih ayat ini? Bukan hanya karena tema kita hari ini, karena ini ayat CD-nya saya. Karena ini ayat katekisasinya saya. Jadi mohon maaf, karena saya jadi pembicara boleh agak sedikit egois kan? Oke. Karena ternyata relevansinya cukup tinggi. Nah saya mau mulai dengan, tadi kalau perkenalan, sekarang saya mau mulai cerita dengan, ada kisah 3 orang Batak. Agak sensitif ceritanya, jadi tolong dengarkan baik-baik, dan kalau ada yang diputar ulang, jangan dipotong ceritanya. Karena nanti bisa jadi kemana-mana. Semoga belum ada yang mendengar cerita ini, kalaupun sudah ada, diam saja, jangan kasih tahu akhirnya ke teman sebelahnya, kiri, pura-pura nggak tahu aja. Ada 3 orang Batak dulu di kampung halaman saya, ya, anak-anak muda yang belum pernah keluar kota, yang belum pernah keluar dari kampungnya, dan kemudian mereka sepakat untuk jalan-jalan ke luar kampungnya. Biasa orang Batak itu merantau kan,
Nah, naik motor lah, naik kereta mereka dan mereka pilih ke Aceh. Dekat kan, pilihannya kalau nggak ke Aceh ke Sumatera Barat, cuman gitu aja. Jadi mereka milih ke Aceh, jalanlah mereka naik motor, sekian lama. Setelah masuk perbatasan Aceh, mereka mau ngisi bensin, ternyata pom bensinnya habis. Tidak ada bensin lagi, dan mereka tidak bisa untuk berjalan lagi. Hari panas, siang. Mereka mau ngapain pun bingung. Akhirnya mereka memutuskan untuk jalan. Doronglah motor itu. Ini gelap, bukan gelap hutan gitu, sepi, nggak ada apa-apa, nggak ada kehidupan, nggak ada apa-apa. Mereka jalan terus, menyusuri jalan itu di Aceh gitu terus. Sambil berharap mereka akan menemukan satu rumah atau apapun lah gitu, tempat bisa mereka menumpang bensin atau mungkin istirahat, makan dan lain sebagainya. Setelah sekian jalan mereka berjalan, akhirnya mereka melihat satu rumah. 3 orang Batak ini Kristen teman-teman. Puji Tuhan akhirnya rumah, tapi karena mereka tahu di Aceh, mau minta tolong takut kan, nanti takutnya nggak ditolong. Jadi gimana mereka diskusi, udah kita ngaku-ngaku aja, nama kita jangan nama yang sebenarnya, supaya kita ditolong sama mereka, sama punya rumah itu. Oh jangan begitu, tapi gimana nanti kita kalau ditolong gimana, kita udah lapar, capek, nggak punya bensin lagi, haus lagi katanya. Repot kita, ayo sudahlah oke kita pokoknya masuk aja dulu. Yang pertama ini kebetulan, biar gampang, dari Alkitab aja kita ambil lah ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu kan ya. Ya yang pertama Matius lah, katakanlah marganya Siregar. Kebetulan hula-hula saya, tulang saya, mama saya baru Siregar. Jadi katakanlah Markus Siregar. Yang kedua Matius Siregar. Markus katakanlah juga Nasution, karena hula-hula Mangoli jadi saya tuh Nasution. Atau Tobing lah, kalau Nasution masih selatan ya. Tobing. Jadi Matius Siregar, Markus Tobing. Nah yang ketiga Samuel Pasaribu. Iyalah biar enak ceritanya. Masuklah bertiga ini ke rumah itu. Diketuklah. Assalamualaikum. Dibukalah. Ya waalaikumsalam. Ada apa nih? Ya kami begini. Motor kami kehabisan bensin, tolonglah begini. Oh iya oke. Siapa namamu katanya. Jadi yang pertama ini langsung ngomonglah dia. Ahmad. Oh nama muslim kan. Oh ya saudaraku, dipeluklah. Silakan duduklah dia. Yang kedua karena melihat responnya seperti itu akrab. Wah saya juga harus ngaku-ngaku ini. Namanya saya rubah. Siapa nama Anda? Abdullah. Wah saudaraku juga, silakan duduk, masuk. Yang ketiga si Samuel. Siapa nama Anda? Saya Samuel Pasaribu. Wah saudaraku, dipeluk juga. Dirangkul. Jadi gimana? Pak Samuel haus, lapar, iya. Inong, ibu. Aceh kan? Keluarkan dulu makanan kita semua. Dikeluarkanlah makanan, minuman, semua segar, es. Enak, lezat. Dan piring 1 buah. Gelas 1 buah. Ditaruhlah di depan saya. Saya bingung, kedua kawan saya ini bingung juga, si Matius dan Markus. Kenapa cuma 1 piringnya? Kok enggak 3? Kan laparnya bertiga, hausnya bertiga. Si pemilik rumah dengan lembut dia menjawab, Bang Ahmad, Bang Abdullah, nanti kita buka puasa bersama ya jam 6. Mereka lupa ternyata sedang bulan puasa. Kau bayangin lah itu lagi siang, dorong motor, haus, hanya si Samuel yang dapat makanan atas kemurahan hati saudara-saudara kita orang Aceh. Tapi mereka tetap murah hati karena yang 2 ini diajak buka puasa bersama 6 jam kemudian. Teman-teman, kehidupan saya di Telkom Group ini nggak lancar-lancar banget. Enggak. Awalnya saya masuk ke Telkomsel, ini persis 28 tahun. Jadi ini 1 September kemarin saya 28 tahun di Telkom Group, Telkomsel dengan Telkom Infra. Saya dari band 5 ke 4, ini dari staff ke manager atau band 1 ke 2 ke Telkomsel itu, ya saya nggak pernah jadi supervisor. Nggak pernah ngerasain band 4, nggak pernah ngerasain band 2-nya Telkomsel. Dari staff saya loncat manager. Kenapa? Karena waktu itu di Sumbagut itu networknya Ericsson dan hanya punya 1 staff. Hanya saya. Ketika networknya menjadi besar,
Nggak ada kompetitor saya. Jadi ada sekian orang dites, nggak lulus mereka. Nggak ada yang lulus jadi manajer. Akhirnya karena nggak ada yang lulus manajer saya coba mengajukan ke direksi, Pak gimana kalau si Samuel kita tes? Tapi masih staf dia. Oh udah nggak apa-apa karena melanggar aturan harus direksi kan. Jadi direktur saya yang ngetes saya, Pak Loren Bulters waktu itu, bule Belanda. Dan kata Pak Lorenz, lulus, kamu boleh jadi manajer. Jadi saya hanya ngerasain 4,5 tahun jadi staf. Hebat kan? Tapi itulah akhir cerita sukses saya. Setelah itu berat kawan-kawan. Dari manajer ke GM, itu saya butuh sekitar 7 tahun, 8 tahun. Dan saya 4 kali assessment, nggak lulus-lulus. Ketika saya sudah pernah dikasih tahu oleh atasan saya, kamu jadi GM pun, satu hari kamu siap-siap ya Samuel, besok datang, pengumuman kamu lulus jadi GM. Wah, keren. Saya lagi training. Paginya saya dikasih tahu oleh atasan saya itu, Samuel, kamu tidak usah datang ya, lanjutkan aja trainingnya, batal. Apa perasaan? Sudah dikasih tahu, memang SK belum di tangan. Saya udah ngomong sama teman-teman training saya sekelas, saya mau jadi GM besok, saya bye ya. Saya izin nggak ikut. Kebayang nggak malunya? Saya keluar dari training di Sultan itu, saya keluar dari training, naik mobil saya, ngebut di tol dalam kota dengan kecepatan yang mungkin nggak masuk akal, tutup jendela semua, pasti pakai AC pasti tutup jendela ya, dan teriak. Wah! Kebayang nggak malunya? Sore saya balik, karena saya hilang dari training, dipikir saya udah jadi GM sama teman-teman. Sorenya saya balik ke situ, setelah saya siap hanya untuk menyampaikan saya tidak jadi GM. Terus berulang seperti itu. Sampai 4 kali. Ketika GM ke VP saya butuh 7 tahun. Sama, berulang-ulang assessment. Bahkan lebih sakit lagi bagi saya sebagai seorang Telkomsel. Di Telkomsel itu untuk menjadi VP, untuk menjadi band 1, itu tidak perlu suspim. Ikut aja assessment, interview, presentasi, 30 menit, kalau cocok, lolos saat itu. Sementara di Telkom itu harus suspim selama 1,5 bulan, plus ada lagi 6 bulan jedanya, kemudian nanti ada ujian akhirnya, kalau lolos baru boleh menjadi VP band 1. Karena 3 kali saya coba di Telkomsel gagal, dari HC saya, dari atasan saya, bilang, Samuel kamu ikut suspim Telkom aja. Kebayang nggak setelah menunggu sekian tahun, 7 tahun, nggak lulus-lulus, kemudian harus ikut suspim Telkom yang prosesnya itu lama sekali. Di Telkomsel sekali lagi, setengah jam itu cukup saat itu. Tapi tetap saya putuskan, saya ikuti aturan. Cuman Samuel yang bandel, tetap Samuel yang bandel. Ketika pembukaan Pak Herdi Harman, ingat Direktur HC, di Suspim itu dia nanya, Samuel kenapa kamu kesini? Ya saya orang Telkomsel kan, di tengah orang-orang Telkom kan agak aneh kan. Suspim, kenapa kamu di sini? Saya tidak tahu Pak, kenapa? Saya disuruh ikut oleh HC saya Suspim ini, jadi saya datang, saya ikut. Tidak dikasih tahu tujuannya, tidak. Yang ada adalah setengah hari setelah itu VP HC-nya Telkom saat itu disuruh menjelaskan apa gunanya Suspim itu. Itu gara-gara jawaban saya tetap anak nakal. Tapi saya ikuti sampai selesai. Suspim itu, seluruh proses saya ikuti sampai selesai. Ya puji Tuhan, 1 minggu setelah rangkaian Suspim itu selesai, saya orang pertama dalam Suspim itu yang menjadi VP, yang naik menjadi band 1. Akhirnya saya berpikir, oh mungkin maksudnya bos-bos Telkomsel ini adalah supaya saya justify lah. Tapi ketika saya diumumkan jadi VP pun, SK-nya tidak dikasih. SK-nya ditahan. Dan itu butuh 3 bulan untuk nyampe ke saya. Karena masih ada orang-orang yang tidak saya menjadi VP. SK itu pun akhirnya dikasih ke saya, itu tidak dalam satu forum resmi. Hanya berdua dengan Pak MK. Waktu itu di root-nya Pak AJS. Kalau teman-teman berpikir harusnya saya bisa pakai itu dong. Lobby aja ke Pak AJS kan. Pak Alex, di root loh. Tapi enggak. Akhirnya ngasih SK saya itu adalah Pak MK. Dipanggil saya, dan waktu itu direktur saya langsung itu adalah Pak Soekardi. Saya lagi namanya Pak Soekardi di Cirebon. Bukan terbang, ngebut saya dari Cirebon ke Jakarta, akhirnya ketemu dengan Pak MK, masuk, ada apa Pak? Dipanggillah VP HCM, mana SK-nya Samuel? Pak, SK kan sudah dikasih Pak kemarin, cuma saya nggak tahu lagi sekarang ada di mana. Kamu punya arsipnya? Punya. Arsipnya kasih ke Samuel, kamu print ulang sana. Akhirnya arsipnya lah yang dikasih ke saya.
Si Pak MK bilang, Samuel ini kamu sudah jadi VP, ini arsipnya, besok kamu berangkat ke Makassar. Berangkatlah saya ke Makassar. Teman-teman, ketika saya mengalami itu semua, sebenarnya saya itu bergumul. Haruskah saya melawan ini? Haruskah saya mengeluh ini? Haruskah saya, oke lah saya Batak, Kristen, mumpung nih di rootnya kan, direkturitnya, direktur networknya, mumpung kan, ada Pak Sukari Sialahi, Alex Sinaga. Enggak, saya tidak memilih untuk melakukan hal itu. Karena saya tahu, kalau mereka mau menolong saya, mungkin mereka juga akan menjadi bermasalah. Saya juga tidak mau masalah apa, saya apa gitu. Tapi saya lakukan apa yang memang harus saya lakukan. HC minta saya ikut suspim, saya ikut suspim. HC minta saya ikut asesmen ulang, saya asesmen ulang lagi. HC minta begini, saya ikuti aja. Bahkan ketika kamu harus diaudit dulu Sam, iya saya audit aja udahlah. Teman-teman, ketika kita berada pada situasi ini sebenarnya apa sih yang mau kita lakukan gitu loh. Sebagai orang Kristen, berat hidup, udah merasa lolos semua pun masih nggak bisa juga, ada aja hambatan gitu loh. Mungkin banyak dari kita yang sebenarnya, saya lihat ya, puas. Jadi GM udah cukup kok. Sam, apalagi yang lo kejar jadi VP? Jadi GM aja kok udah cukup? Iya, udah cukup memang. Tapi kan kita juga nggak diajarkan seperti itu. Selama kita masih bisa memberikan yang lebih baik, kenapa kita tidak memberikan yang lebih baik? Jadi saya hanya pengen itu aja. Tapi kalaupun saya tidak dapat itu, saya nggak apa-apa. Saya bilang ke teman-teman. Saya bilang ke atasan saya, kenapa kamu begitu Sam? Ya saya begitu aja gitu. Saya pengen melakukan yang terbaik. Sampai kemudian ada juga satu orang manajer saya dan satu orang atasan saya bertanya, Sam gimana caranya lo masih bisa tenang kerja setelah lu assessment berulang-ulang gagal, disuruh ikut suspim Telkom lagi. Saya cuma menjawab sederhana aja. Kenapa? Karena saya tidak kehilangan sesuatu. Hanya saya tidak bisa mendapatkannya. Saya tidak kehilangan jati diri saya tidak kehilangan title saya sebagai GM, hanya saya gagal aja mendapatkan VP itu. Jadi menurut saya, apa yang harus saya takuti, apa yang harus saya sesali, apa yang harus saya tangisi kalau saya tidak kehilangan sesuatu. Kalau saya tidak mendapatkannya itu lain urusan, saya akan berusaha lagi. Dan itu yang saya lakukan. Oh, gila juga loh ya, iya. Kan bahkan ada waktu itu yang, udah tuh mumpung bosnya itu Batak Kristen tuh, itu aja pakai. Enggak, saya bilang, enggak. Saya akan pakai jalur yang seharusnya. Dan teman-teman akhirnya Pak MK yang meluluskan saya. Gak ada yang nyangka, saya juga direktur sales, bukan direktur teknik. Walaupun saya habis itu memang dipindahin ke sales. Tapi ya, who knows. Lakukan saja yang terbaik, ikuti apa aturan yang ada, ikuti apa rule yang ada, sisanya Tuhan bekerja kok. Saya yakin itu, dan akhirnya saya bisa dapat itu. Ketika saya mau jadi direktur TI, saya juga nggak sekali, 2 kali saya. Teman-teman TI pasti udah dengar isunya kan? Saya sebelumnya, enggak langsung lulus juga. Lulus saya, ya lulus ya, tapi nggak kepilih gitu loh. Cuman 2 orang yang lulus, yang kepilih yang satunya gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi saya udah berhasil membuktikan bahwa saya bisa lulus gitu loh. Tahun depan saya coba lagi. Tahun depannya ya, cuma 1 orang yang lulus, ya itu udah kayak udah apa sih ya, udah GR-an, tapi saya memilih itu tidak GR juga, karena saya punya pengalaman yang kurang oke gitu. Jadi saya bilang, ya kita tunggu aja. Sehingga ketika saya mau di pengumuman RUPS itu, saya juga baru tahu 3:30 pagi. RUPS-nya jam 8. Karena saya nggak cari info, nggak apa-apa, ngalir gitu aja. Sampai batik pun saya nggak punya. Lengan panjang, batik saya itu kayak gini semua, pendek semua. Diminta batik lengan panjang, saya nggak punya. Satu-satunya batik lengan panjang saya adalah batik lengan panjangnya Telkomsel. Itu yang saya pakai. Ketika datang saya ditanya, kenapa pakai batik ini? Anggaplah ini saya terakhir kalinya pakai batik Telkomsel. Setelah ini saya nggak tahu kapan lagi pakai batik ini. Padahal dalam hati saya sebenarnya, ini the only one batik yang saya punya. Sisanya baju saya tuh baju-baju kayak songket, model-model yang kain tenun gitu loh. Nggak punya batik saya. Nah, yang pertama kita sering puas. Oke lah saya sudah GM, cukup kok hidupnya, cukup. Terus saya manajer staff, atau bahkan seorang staff pun di Telkom Group ini ya cukup lah ya, udah cukup, jadi nggak usah dikejar. Nggak apa-apa juga sih, tapi jangan membuat kita jadi berhenti ketika kita gagal, kemudian kita merasa puas. Nggak begitu. Yang kedua, itu malas. Sudahlah. Ngapain gue assessment lagi? Saya pernah mengalami seperti itu. Berpikir ngapain lagi saya assessment gitu. Tapi akhirnya, saya datang waktu itu pernah sekali lagi yang assessment itu, ditanya jawabannya saya udah ngaco aja. Saya datang ke Bandung, ACI, jawabannya itu ngaco, full.
Pas ditanya kenapa begitu sama konsultannya di akhir saya bilang, saya malas, saya udah 4 kalinya ikut. Nggak jelas juga saya bilang. Akhirnya nggak jadi juga sih. Kan harus jadi assessment, suspim juga gitu. Malas. Yang ketiga, orang Kristen itu lepas tanggung jawab. Lepas aja udah, bukan urusan saya juga, nggak ada tanggung jawab saya juga itu, nggak ada ini, udahlah hidup saya begini aja. Sehingga as ini sering membatasi kita untuk tidak berbuat lebih baik lagi, untuk tidak mencari sesuatu yang lebih baik lagi. Kemudian apa sih sebenarnya yang dimau oleh, setelah lepas tadi apa ya? Oh, malas ya, mulai dari malas, puas dan lepas, kemudian ada satu lagi gitu. Saya berusaha untuk mendapatkan itu. Kalau tadi kan yang bagian lepas aja, sebagian pasrah kan. Saya gak usah udah jadi VP gitu, gak usah jadi GM, gak usah jadi manajer. Tapi ada yang kemudian berpikir sebaliknya. Gimana caranya saya supaya mendapatkan itu? Yang dilakukan apa? Judas. Pakai segala cara, gimana supaya saya bisa jadi VP. Supaya saya bisa jadi direktur TI. Itulah mungkin dengan mumpung, sekali lagi. Direkturnya, dirutnya Kristen, mumpung direkturnya Kristen, pakailah situ. Atau saingannya kita fitnah. Bisa aja tuh. Kan ketika assessment pasti ada 2-3 orang kita saling tahu kan siapa lawannya kan. Nah, bisa aja kita lakukan itu. Kita bisa pakai cara Judas. Tapi kan bukan itu juga yang kita mau kan. Karena tadi dibilang kita semua pakai kasih kan di ayat itu. Nah kemudian apa sih yang harus kita lakukan? Ya kita harus tuntaskan itu semua. Caranya apa? Belikan yang terbaik. Hasilnya apa? Serahkan kepada Tuhan. Itu yang sering kita lupa gitu. Sehingga membuat kita ketika kita berada pada situasi itu, kita tuh down. Kita down, kemudian kita nggak ngejar, sampai akhirnya juga kemudian kalaupun kita ngejar, kita menggunakan cara yang tidak benar. Tapi kalau kita mau menuntaskan itu dengan baik, kita menggunakan cara-cara yang benar, saya yakin itu semua akan tercapai. Kita kembali ke cerita yang pertama 3 orang itu. Nggak ada yang tahu kan? Semua berpikiran jelek. Semua berpikiran jelek, yang pertama, kedua, kalau saya nggak begini saya nggak akan dibantu. Tapi si Samuel untungnya berbeda kan? Ya kalau ada kesamaan nama dan marga, mohon maaf lah ini hanya cerita saja, tolong dilupakan. Ya, saya anggap diri saya contoh yang baik lah ya. Tapi si Samuel Pasaribu dia memilih cara yang berbeda kan. Dan hasilnya apa? Di luar dugaan. Kalau kita selalu berpikir baik, kita pasti akan mendapat kebaikan. Tapi kalau kita berpikir jelek, yang kita dapatkan apa? Enggak juga. Enggak ada apa-apa. Apalagi kalau sampai harus memakai cara Judas itu, kita menjual agama kita. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan apapun. Gak perlu dijual, datang, ngaku, saya Samuel Pasaribu, rangkulan hangat yang saya dapatkan, makan siang dan minum es segar yang saya dapatkan. Yang lain nunggu buka puasa. Itu kemudian, next ya, bagaimana kita bisa melakukan itu semua? Yang pertama saya juga harus bilang, bukan kita yang menentukan caranya. Pilihan kita adalah bagaimana kita mengikuti cara itu. Selama kita selalu mengeluh, harusnya begini, kita nggak akan pernah bisa jadi apa-apa. Kemudian yang terburuk adalah pertanyaan kepada diri sendiri, mengapa Tuhan meninggalkan saya? Saya sudah baik, sudah ini, kenapa Tuhan nggak nolong saya? Itu yang terburuknya. Padahal sebenarnya itu hanya pikiran kita aja. Saya sekali lagi nggak jago ayat Alkitab, tapi saya tahu rancanganku bukanlah rancanganmu. Kita nggak pernah tahu. Sering kita yang membatasi diri bahwa rancangan Tuhan itu tidak baik. Tapi sebenarnya enggak. Kita berpikir di Aceh seperti itu. Ternyata enggak. Saya bolak-balik dan itu cerita beneran. Saya mendapatkan kehangatan kok. Dari staf saya di sana. Yang saya dapatkan adalah hanya kehangatan. Bukan kita yang menentukan caranya. Jadi selama kita bukan menentukan caranya, ikuti caranya itu. Tapi ikuti dengan cara yang baik. Jangan sok ngatur-ngatur merubah acaranya. Nah kemudian ini terakhir ini sebelum statement terakhir, quote terakhir, sebelum saya masuk ke cerita awal tadi kenapa anak saya itu bisa katekisasi di gereja yang bukan HKBP dan GPIB atau Gemit. Ini quote, jadi kalau kita itu kan, kalau teman-teman bikin presentasi itu kan di halaman terakhir pasti dipasang quote kan.
kata-katanya siapalah gitu, ada foto orangnya, kemudian ada kata-katanya kan. Misalnya si Apple itu siapalah itu loh. Pasti kayak begitu kan. Atau tokoh olahraga, basket dan sebagainya. Nah saya mungkin nggak tahu 23 tahun, 30 tahun lagi kata-kata ini mungkin bisa terpampang juga sama di presentasinya anak-anak kita semua. Yang pertama saya pengen pakai kata-katanya Pak Faisal. FRD, Faisal Rahmat Tijah. Ini sesuatu yang saya sampaikan ke beliau ketika beliau dicopot di Telkom. Ada yang sadar nggak? Dulu beliau itu pernah dicopot di Telkom. Dan saya karena kenal cukup baik, karena dia di wholesale, ngurusin Telkomsel, saya WA beliau. Pak Faisal, terima kasih untuk selalu support dan Bapak akan selalu ingat Bapak supportnya terbaik untuk kami. Jawaban beliau apa ke saya? Saya sudah izin untuk menyampaikan ini kepada teman-teman dan untuk menggunakan ini selalu ketika saya presentasi. Jawaban beliau adalah apa? Samuel, lakukan selalu yang terbaik karena kamu tidak tahu kapan kamu sedang dinilai. Itu selalu ada di kepala saya. Saya boleh jadi tidak lulus berkali-kali untuk menjadi GM, VP, atau direktur. Tapi yang ada di pikiran saya adalah selalu untuk lakukan yang terbaik. Itu keluar dari seorang Pak Faisal. Selalu lakukan yang terbaik karena kita tidak tahu, karena kamu tidak tahu kapan kamu sedang dinilai. Tapi karena kita Kristen di sini saya coba plesetin sedikit tambahannya. Ya, ini mungkin tolong nanti kalau anak-anaknya pada bikin presentasi dipasang lah ya. Selalu lakukan yang terbaik. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan memakai kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan sedang memakai kita. Jadi selalu lakukan terbaik. Jangan menolak. Saya nggak tahu juga gimana caranya dulu harus menjadi GM, VP, direktur. Tapi buat saya mungkin Tuhan pasti punya rencana. Dengan menunda-nunda saya. Atau dengan membuat saya gagal. Supaya kamu belajar lagi Samuel lebih giat lagi. Atau apapun itu, enggak tahu. Pokoknya selalu lakukan terbaik. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan sedang memakai kita. Ini menjadi cerita terakhir saya. Saya tidak tahu kapan Tuhan sedang memakai kita. Anak saya, Patrick namanya, dia milih untuk ikut katekisasi di gereja lain. Dan saya sama sekali tidak melarang. Silahkan. Waktu itu lagi pandemi, jadi online. Selesai 1 tahun belajar katekisasi, ternyata gereja tersebut tidak ada sama sekali CD. Karena tidak ada gereja. Dan semua sepakat, jemaatnya sepakat bahwa nanti digabung saja sekalian di akhir kalau sudah normal, baru dibikin CD rame-rame. Jadi setelah selesai belajar CD, anak saya tidak tahu kapan dia akan angkat CD. Saya sudah kontak ke pendetanya, saya sudah kontak ke pengurus gerejanya, dia bilang enggak ada Pak, kami enggak ada. Karena kami memang memilih itu tidak begereja, tidak aman situasinya. Tapi waktu itu anak saya mau kuliah, keluar, udah kelas 3 SMA, dia harus lepas dari kami enggak tenang juga kalau dia belum CD gitu loh. Biar dia mengucapkan janji imannya dulu gitu loh. Enggak ada Pak, enggak bisa pokoknya. Tidak ada. Akhirnya kami coba lobby lah ke HKBP. Karena saya kenal kan. Amang, Inang, boleh enggak Patrick CD di sini? Tapi enggak ikut belajar di sini. Wah, gimana caranya itu? Ya saya ceritakan lah gini. Oh ya sudah, ke pendeta resortnya ya, pendeta kepalanya di HKBP Tebet. Kamu temuilah Ibu Pendeta Dina, karena dia kepala sekolahnya. Saya serahkan kepada dia yang memutuskan. Saya temuilah Inang Dina itu, saya ceritakan masalahnya. Jawaban dia ternyata adalah, saya minta seluruh silabusnya dan materinya, saya akan pelajari. Kalau itu sama, cukup, maka saya bisa terima. Tapi kalau tidak, mohon maaf, saya juga tidak bisa terima. Saya temui lagi pendetanya di gereja itu dan saya minta seluruh silabusnya dalam bentuk PDF, lengkap semua pelajaran. Saya kirimlah ke Inang Dina itu, dipelajari sama Inang Dina itu. Kurang lebih sekitar 1 minggu kemudian, dia WA saya. Amang, ternyata seluruh materinya sama dengan kita, yang beda cuma satu. Nggak diajarin aturan dalam peraturan HKBP, ya pastilah. Terus gimana Inang? Tapi nggak apa-apa, itu nanti bisa dipelajari kemudian. Yang penting mengenai firman Tuhan, mengenai gereja, mengenai kekristenan, itu semua apostolik segala macam itu sama. Jadi bisa Amang, silakan langsung ikut CD. CD lah dia. Tiba-tiba muncul satu anak, di tengah sekian puluh orang yang belajar setahun, dia muncul sendiri dan semua bertanya-tanya, kok dia bisa muncul itu? Ya saya jelasin ceritanya panjang dan dia itu. Sekian bulan kemudian, Pendeta Dina dipindah dari Tebet ke Aek Nauli di Humbang Hasundutan, kota terdekatnya itu Dolok Sanggul. Jaraknya dari Dolok Sanggul ke Aek Nauli ini 20 km,
jalannya tanah. Di sana tidak ada sinyal Telkom, tidak ada sinyal Telkomsel, blank, dan di sana gereja itu HKBP itu punya sekolah, anak-anak SD, sekolah SD, yang selama pandemi tidak bisa sekolah sama sekali, online, karena tidak ada sinyal. Inang Dina itu coba kontak saya, dia naik ke menara masjid, menara itu, gereja, ke atasnya untuk dapat sinyal, karena cuma di situ bisa dapat sinyal. Dia WA saya, Amang tolong, bangun dulu sinyal di sini. Berangkatlah kami sekeluarga ke sana. Kebetulan saya VP area 1 Telkomsel, jadi ya di bawah saya lah itu. Berangkatlah ke saya, itu memang pedalaman kali pun. Telkomsel nggak mendeteksi ada di situ kehidupan. Aku bilang teman-teman kalian kurang keliling sih, kurang gaul sih. Ya ada anak sekolah begini nggak bisa. Ya gimana Pak, jauh gitu. Bapaknya bilang jauh. Karena saya ke situ, ya teman-teman Telkomsel langsung lah kan. Yaudah bangun. Dibangunlah BTS di situ. Di survei ternyata titik paling bagus adalah di gereja itu. Nanyalah tower providernya, boleh nggak kami sewa gereja lahan di sini untuk tower? Mereka bilang, oh boleh, berapa? Sekian, wah terima kasih. Dapat uang gereja itu, sinyal belum dapat sudah dapat uang. Kemudian on air BTS-nya dapat sinyal. Sekolahlah mereka semua selama pandemi itu. Si pendeta Dina ngambil S2 online. Dan ternyata pendeta Dina di situ hanya 1,5 tahun. Dia dipindah, begitu BTS itu on air, dia dipindah ke Siantar. Apa yang pikiran kita? Anak saya, katekisasi harus keluar gereja, HKBP, itu bagian dari rencana Tuhan, supaya di desa itu ada sinyal. Di HKBP itu pendeta itu 4 tahun sekali baru pindah. Itu Inang Dina itu cuma 1,5 tahun. Luar biasa. Jadi dia juga bilang, Amang saya dipindah ke sini cuma untuk supaya bawa tower ini aja. Setelah tower ini on air saya dipindah katanya. Terus kami berdua ngobrol. Iya ya Inang ya, kalau dipikir-pikir rencana Tuhan itu nggak ada yang tahu kita. So jalanin aja. Untunglah Amang nggak ngelarang anak Amang keluar dari HKBP. Makanya tadi saya bilang, kalau bicara komunis, ayo sini bicara sama saya. Untung, coba kalau Amang ngelarang, kan nggak ada sinyal di desa ini. Kebayang teman-teman? Dapat uang, dapat sinyal, bisa sekolah, dan kemudian tiba-tiba Inang itu pindah. Itu true story, fakta, yang sampai hari ini, buat saya adalah, selama kita mau mengikuti jalannya Tuhan, selama kita mau mengikuti jalan yang bukan kita pilih, yang mungkin Tuhan pilih melalui anak saya jalannya, semua pasti akan berakhir dengan baik. Tapi kalau kita memaksakan cara kita, even sebagai orang tua, yang punya hak untuk melakukan hal itu, mungkin bukan kebaikan yang kita berikan. Tapi kalau kita mau menyerahkan keegoan kita sebagai orang tua kepada Tuhan, berkat untuk semua. Demikian teman-teman, sudah sekitar jam 6 sore, waktunya berbuka puasa, Matius dan Markus mau makan. Dan saya makan malam. Puji Tuhan, semoga bisa menjadi berkat bagi kami, bagi kita semua. Terakhir pesan, gak ada di itu semua. Lakukanlah segala sesuatunya dengan persekutuan yang baik. Untuk saling menguatkan dalam perjalanan iman kita bersama. Jadi ini bukan cerita mengenai individu, bukan cerita mengenai saya sendiri, tapi saya berbagi memang agar semua kita punya satu gerak langkah yang sama, pemahaman yang sama, action yang sama, punya satu persekutuan yang baik, dan kita bisa saling menguatkan. Saya terbuka teman-teman untuk mendengarkan cerita teman-teman semua, karena saya juga perlu orang yang perlu dikuatkan. Amin, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa, puji syukur kami panjatkan ke dalam tangan-Mu, karena kembali kami bisa mendengarkan firman-Mu. Apa yang telah hamba sampaikan, kiranya bisa menjadi cerita yang baik bagi semua, bagi hamba-Mu juga, untuk selalu menyebarkan kebenaran mengenai nama-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, agar ini bisa menjadi bekal bagi kehidupan kami. Ampuni Bapa kesalahan hamba-Mu, bila hamba-Mu dapat menyampaikan sesuatu yang salah, kurang berkenan ke dalam tangan-Mu.
sempurnakan apa yang hamba sampaikan, agar bisa menjadi bekal bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Terima kasih. Puji Tuhan, kita diberkati semuanya Bapak Ibu. Boleh semua lambaikan tangan. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Samuel Pasaribu atas sharing firman Tuhan dan kesaksian yang luar biasa buat kita hari ini. Kiranya kita semua semakin dikuatkan dan didewasakan dalam kerohanian kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan melalui QR yang tertera di layar. Kita angkat pujian tabur waktu pagi. Baik, kepada pengurus Binro Kristen Telkom Infra, mungkin ada pengumuman, bisa mungkin secara online, ada yang mungkin disampaikan. Terima kasih, Radian bisa diberikan privilege untuk share screen. Share screen. Pak Richard atau? Ya, dari saya. Oke, Pak Suara Joko. saya kedengaran? Dengar Pak, dengar. Oke. Ya, salam saudara-saudari sekalian di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ya, saya harapkan. Saya Joko Sinaga, saya mewakili pengurus Binro Kristiani Nasional, mengucapkan terima kasih kepada Pak Samuel Pasaribu, yang Direktur Bisnis dan Strategi Telkom Infra, yang telah share Tuhan ya pada hari ini untuk tetap lakukan yang terbaik ya, karena kita tidak tahu kapan kita dipakai oleh Tuhan yang sangat baik. Demikian juga dengan pengurus Binro Kristiani Telkom Infra, Pak Wahyu, terima kasih, dan semua tim yang terlibat. Ya, seperti ini bisa kita tetap jadikan kebiasaan saja. Oke, yang pertama tentang ibadah Binro Kristiani Telkom Group setiap Jumat siang. Seperti ini kita akan adakan nasional secara global justru ya juga ya.
kita nanti apa namanya setiap acara ini selalu kita ini kan Zoom-nya, kita buat Zoom-nya, dan yang jadi host itu bergantian ya, bisa dari anak perusahaan, bisa dari divisi-divisi Telkom. Untuk yang eh, pengurus Bindro Kristiani di regional itu memang sekarang lagi bertransformasi karena eh, cukup banyak pergerakan yang terjadi ya, sehingga sepertinya harus memang dalam satu grup gitu ya, sesama Telkom Group untuk yang di region, termasuk Telkomsel juga. Nah, jadi kami harapkan karena kita ini gantian-gantian ya, maka kami juga sadar tidak seluruh Binro Kristiani itu yang di anak perusahaan maupun yang di regional itu setiap minggu punya ibadah seperti ini. Oleh karena itu, bagi yang sedang tidak melakukan ibadah, itu tolong join atau ajak jemaatnya atau anggotanya untuk join Zoom ya, bisa duduk bersama gitu ya, kemudian ada satu terminal dan sebagainya sehingga binrohnya tetap hidup gitu. Kita tidak ingin ada binroh Kristiani yang di daerah jadi mati atau tutup hanya gara-gara ya itu tadi pergerakan dan segala macamnya, transformasi organisasi orangnya sedikit. Ini kami mohon banget kepada para pengurus di regional terutama. Nah, secara jadwal untuk minggu depan ibadah reguler dengan host PD Telkomsel lagi ya, di ya karena ada satu dan lain hal, jadi kita udah sepakat PD Telkomsel untuk minggu depan jadi host. Kemudian untuk 3 Oktober, nah ini ada dua karena di Telkomsel itu ada sudah diinisiasi ibadah misa Katolik ya, untuk tapi hanya untuk yang di karyawan-karyawati Kristiani yang di Telkom Hub. Jadi eh, yang di luar Telkom Hub silakan menggunakan ibadah reguler ini dengan host Binro Kristiani Telkom Group dari Makassar. Jadi nanti ini teman-teman dari Makassar akan menjadi hostnya. Mari kita saling mengingatkan dan ajak kita bersama Kristiani, ya, karyawan organik. Yang kedua tentang menara doa. Menara doa, ya kita tahu saat ini kondisi baik di negara kita maupun di perusahaan kita, Telkom Group yang sedang bertransformasi ini ya, yang apa namanya banyak banyak sekali dinamika gitu ya, yang kita uncertainty itu sudah suatu kepastian gitu ya. Maka kita butuh apa namanya, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Maka kami mengundang dari pengurus Bintro Kristiani Nasional, kita adakan program Menara Doa ini, agar kita bisa bersatu hati dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa syafaat membela guru kita, bangsa dan negara kita, serta gereja. Ya. Apalagi di tengah berbagai macam dinamika, bukan hanya di negara kita, tapi juga di global. Mohon keterlibatan dari rekan-rekan di Binroh Kristiani, berbagai Binroh Kristiani yang tadi saya sebutkan, Telkomsel, anak perusahaan lain, dan regional. Ya. Kita nyatu di sini, tidak memandang band posisi, kita satu di dalam Tuhan. Jadwalnya setiap Selasa dan Kamis, mulai jam 17.30 waktu Indonesia Barat, sehingga teman-teman yang di Wita dan Wit itu harap menyesuaikan, dan kami kira itu harusnya sudah malah lebih longgar ya, sudah jam after office hour di sana, dan malah sudah ada yang di rumah ya. Ayo ikut, semakin banyak kita ikut, ya sebenarnya Tuhan sih nggak tergantung dari jumlah ya, tapi maksudnya ini untuk kita sendiri gitu. Itu yang saya percaya ya. Tuhan sih dengan kuasanya, dengan kedaulatannya, satu orang aja berdoa dia bisa kok gitu ya. Tapi ini maksudnya untuk kitanya gitu ya, agar kita bisa merasakan beban yang sama dan kita bisa juga menjadi seperti ya Menara Doa ini ya. Kita menjadi pembela gitu ya. Kita perhatikan, kita observe apa yang di sekeliling kita, tapi kita membela di hadapan Tuhan. Kita menjadi pendoa syafaat standing in the gap. Nah, on-site-nya bagi yang teman-teman di Telkom Hub bisa langsung ke TLT lantai 7. Bagi yang di luar Telkom Hub bisa ikut online. Dan kalau misalnya tidak bisa milih
tidak bisa ikut dua-duanya di hari Selasa atau Kamis, bisa pilih salah satu, atau bahkan bisa diikuti secara pasif jika katakanlah sedang dalam perjalanan. Terakhir, tentang Telkomers Baca Alkitab, ini sudah hampir selesai ya program kita ini untuk periode ketiga ini, dan kita sudah beranjak atau sudah berada di jadwal baca atau read plan perjanjian baru ya sejak 1 September kemarin. Nah, untuk anggota TBA yang belum menyelesaikan kitab-kitab perjanjian lama, nah ya jadi kalau belum sampai kitab perjanjian lama belum selesai, udahlah ya, kita segera switch aja ke perjanjian baru agar masih dapat memperoleh sertifikat TBA. Karena hari ini aja udah pasal terakhir Matius ya, besok sudah kitab Markus. Jadi kalau udah terlalu lama, lebih baik kita konsen aja ke yang jadwal baca yang sesuai dengan ininya ya, jadwalnya hari ini. Untuk yang non TBA juga silakan mandiri, sukarela ngikutin ya, nanti tahun depan ada periode baru ya, bulan April 2026 ikut ya, jangan lupa daftar. Dan bagi teman-teman yang sudah agak terlambat nih, bahkan yang perjanjian baru juga terlambat, jangan ulangi lagi, jangan terlambat lagi. Coba bisa dikejar jadwal misalkan dengan Alkitab audio gitu ya. Ya saya tahu kita semua sibuk, tapi ayo kita coba ambil waktu untuk mendengarkan atau membaca firman Tuhan. Oke, demikian dari kami. Semua yang kami sampaikan tadi sebenarnya kalau diperhatikan ini ibadah, ini berdoa, ini firman Tuhan, itu adalah pilar-pilar pertumbuhan rohani. Cuman tinggal satu lagi nih, bagian kesaksian. Nah itu ya ketika kita di kantor, di perusahaan kita menjadi saksi ya. Oke, demikian saya kembalikan kepada worship leader. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Ridwan Simatupang. Shalom saudara-saudara, mungkin ada pokok-pokok doa yang mau disampaikan. Baik, jika tidak ada, mari saudara-saudara kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sungguh luar biasa Tuhan, kami ada saat ini berkumpul melakukan ibadah di perusahaan kami Tuhan. Ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami ya Bapa. Di tengah aktivitas kami hari per hari Bapa, kami percaya Tuhan yang menentukan dan Tuhan yang memilih kami. Bapa kami yang baik, sebelum kami sampaikan doa syafaat kami ini Tuhan, kami mohon ampunkanlah dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Baik itu dosa dari pendahulu-pendahulu kami, supaya tidak menghalangi Tuhan ucapan syafaat kami yang akan kami sampaikan. Terima kasih ya Bapa. Kami bawa dalam doa kami ini, Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin di negara kami ini. Kiranya mereka takut akan Tuhan dalam menjalani setiap aktivitas dan keputusan yang mereka sampaikan. Kami juga berdoa Bapa di dalam doa syafaat kami ini, Kau berkati ya Bapa, perusahaan Telkom Group dan semua Bapa, anak perusahaannya. Kau berkati Bapa, biarlah Tuhan di mana perusahaan kami yang kami bekerja tetap menjadi saluran berkat bagi anak dan istri kami, bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami di sekitar. Biarlah Tuhan kami anak-anak-Mu yang minoritas di perusahaan kami ini, kami tetap menjadi contoh Bapa. Contoh dalam melakukan kasih dan kehidupan, baik itu dalam pekerjaan dan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan kami bawa dalam doa kami ini. Kau berkati Tuhan keluarga kami masing-masing. Biarlah Bapa, Kau berkati setiap aktivitas anak-anak kami, suami dan istri, dimanapun mereka berada di saat kami dalam melakukan aktivitas pekerjaan kami. Kami percaya Bapa, awal daripada kehidupan kami mulai dari rumah
setiap ada kasih, kami belajar dari rumah tangga kami masing-masing. Biarlah itu kami terapkan dalam kehidupan kami, setiap kami menjumpai lingkungan di mana kami berada. Kau berkati ya Bapa yang sedang studi, Kau berkati juga Tuhan yang sedang mencari jodoh, Kau berkati juga Tuhan setiap yang dalam pergumulan sakit di dalam rumah tangga kami. Biarlah tangan-Mu ya Bapa mampu menjamah dan mengangkat semua sakit penyakit dalam tubuh keluarga kami. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami juga berdoa kepada Bapak Samuel Pasaribu. Firman yang Kau sampaikan Bapa melalui hamba-Mu ini, iman dan pengharapan. Itulah Tuhan, sebagai orang yang percaya, kami tumbuhkan Bapa iman dan pengharapan dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami ya Bapa, tapi kami hanya mengandalkan kekuatan-Mu ya Bapa. Kami percaya itu Tuhan, jika Engkau tidak pernah meninggalkan setiap jejak langkah kami. Dan Roh Kudus-Mu selalu ada dalam hati dan pikiran kami ya Bapa. Supaya itu kami pakai, supaya itu kami dapat jalankan dalam kehidupan kami. Kami juga bawa Bapa ke dalam doa syafaat kami ini. Kau berkati Tuhan, pengurus Binroh baik itu dari nasional, setiap perusahaan, segala program yang telah direncanakan, Tuhan pakai setiap umat-Mu ya Bapa yang ada di perusahaan ini untuk dapat menjalankannya dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Biarlah Bapa, apa yang telah diprogramkan dapat dijalankan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami juga akan beraktivitas di tempat perusahaan kami masing-masing. Kami percaya Bapa, setiap beban, tanggung jawab, target, semua yang disampaikan kepada kami. Jika kami mengandalkan kekuatan kami Bapa, takkan mungkin berhasil Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan dengan pimpinan-Mu, dengan bimbingan-Mu, dengan pengharapan, dengan mengandalkan Engkau Bapa, tiada yang mustahil bagimu, semua target itu dapat kami capai. Kami percaya Bapa, biarlah bukan hanya sekedar ucapan, tapi tumbuhkan iman dalam hati dan pikiran kami, bahwa kami selalu mengandalkan Engkau dalam aktivitas kami. Sungguh luar biasa Bapa, sungguh luar biasa. Engkau masih pakai perusahaan Telkom Group untuk dapat mendengarkan firman di tengah aktivitas kami. Dengar dan sempurnakan doa kami ini ya Bapa, yang hanya kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Sang Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah menyampaikan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan menutup ibadah ini. Kami undang Bapak Saul untuk menutup doa berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami menyelesaikan ibadah ini, kami dibekali dengan firman Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kami boleh bersafaat, kami sebentarkan kembali ke rumah kami masing-masing, ke tempat kerja kami masing-masing. Biarlah kami datang di tempat kerja kami dengan membawa semangat yang baru, memberikan yang terbaik sebagai pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, kami akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Bapak Ibu, kami persilakan duduk. Kita mengucap syukur buat ibadah yang sudah selesai. Nanti Bapak Ibu jangan pulang dulu. Kita ada dipersiapkan makan siang dan kita mungkin ada sesi foto. Ya, mungkin ke depan kita foto, Bapak Ibu. Ya, kepada Bapak Ibu yang di online, terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati.